Halo semuanya, jadi hari ini aku akan explore salah satu tempat yang sangat ikonik dan penuh dengan sejarah peradaban jutaan tahun lalu, Sanghyang Kenit. Jadi hari ini aku akan explore tempat ini dan jangan di skip ya guys, let's go. Hari ini aku akan explore tempat eksotis yang satu ini. Enggak cuma indah, tapi juga menyimpan sejarah jutaan tahun lalu. Dari kota Bandung ke Sanghyang Kenit itu bisa kalian tempuh dalam waktu 1 jam saja. Kali ini aku memulai perjalananku dari Padalarang, Bandung Barat. Untuk patokannya, kalian cukup cari Pasar Raja Mandala. Dari sana, kalian bisa langsung belok kiri menuju arah PLTA Saguling. Dari Gapura Pasar Raja Mandala ke Sanghyang Kenit itu cukup dengan 15 menit saja guys, jadi tidak terlalu jauh. Kalian cukup jalan terus lurus mengikuti jalan ini. Nah, nanti di depannya itu akan ada portal. Kalian langsung masuk saja ke sana dan mengikuti jalan yang indah ini. Sepanjang perjalanan kalian tidak akan kepanasan karena di sini itu masih sangat sejuk dan masih sangat rindang dan juga hijau. Banyak sekali pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di kanan kiri jalan. Untuk kalian yang senang menikmati jalan atau menikmati sahdunya lingkungan alam yang sangat indah ini adalah jalan yang cocok untuk kalian coba. Dan kalau kalian kesini jangan sampai buang sampah sembarangan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan terus mengikuti jalan ini guys sampai nanti kita sampai di pintu masuknya Sanghyang Kenit. Jadi ikutin terus perjalanan kali ini dan jangan di skip ya videonya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sedang berada di Raja Mandala dan sedang menuju ke Sanghyang Kenit. Jadi untuk kalian ketahui, di sini itu selain Sanghyang Kenit, ada juga tempat wisata lain yang bisa kalian tuju ya. Nah, ini akan aku sebutkan satu-satu. Jadi tempat wisata apa saja sebetulnya yang ada di Raja Mandala ini? Tepatnya di kawasan PLTA Saguling ya. Jadi di sini itu ada Sanghyang Kenit, ada Sanghyang Poek, ada Sanghyang Tikoro, ada Sanghyang Helet dan juga ada Green Canyon. Sepanjang perjalanan seperti yang kalian lihat di sini itu sangat lancar, tidak ada kemacetan sama sekali ya teman-teman. Jadi suasananya ini sangat nyaman, asri dan juga rindang. Mungkin kalau misalkan kalian kesini nanti bisa juga ya untuk beristirahat di pinggir jalan, minum, atau misalkan bekal makan bisa dimakan dulu di sini ya kalau misalkan kalian lapar. Nah, di sini juga ada warung di sepanjang jalan, ada warung yang jualan kelapa, bakso, mie ayam dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau misalkan tidak bawa bekal dari rumah, kalian juga bisa beli di warung sekitar. Dan untuk harganya itu masih wajar ya guys, maksudnya tidak dinaikkan gitu. Jadi aku juga beli makan di sini dan juga minum, harganya ya biasa aja kayak di warung-warung lain. Jadi kalian gak perlu takut kalau misalkan harganya akan di up gitu. Nah, ini kita akan terus mengikuti jalan ini sampai nanti kita tiba di tujuan Sanghyang Helet. Seperti yang kalian lihat di sini motor juga jarang ya. Cuman ada 2, 4 gitu. Terus di sini tidak ada angkot gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ke sini itu harus menggunakan kendaraan pribadi atau misalkan menggunakan ojek dari Pasar Raja Mandala itu bisa kalian ke sini. Nah, ini juga jalanannya seperti yang kalian lihat itu ada yang sedikit berlubang ya. Dan ini juga tuh ada yang sepedahan juga guys. Wah, seru banget sih. Ini karena emang jalurnya tuh emang enak banget gitu. Jadi nggak panas. Jadi ya nyaman-nyaman aja sih kalau misalkan kalian mau riding, mau sepedahan kayak gitu. Enak banget gitu. Nah, ini aku juga berpapasan ya sama beberapa pengguna sepeda. Nah, itu juga ada warung lagi tuh guys di depan. Tuh.
ada yang jualan bensin juga. Jadi kalau kesini jangan takut lah, kehausan, kelaparan, kehabisan bensin, ada yang jualan bensin juga. Nah ini di sini benar-benar sejuk sih. Ini aku sekian berapa kali ya? Ini kali kesekian mungkin aku lewat ke sini. Karena kebetulan aku juga tinggal di Padalarang, Bandung Barat. Jadi aku juga sering bikin konten juga sebetulnya ke sini, konten-konten jalan kayak gitu. Nah, tuh mobil aja cuma ada satu di depan aku. Nah, ini kita akan mengikuti terus jalan ini. Wah, keren banget sih. Pohon-pohonnya itu daunnya sekarang lagi ada yang berwarna kuning, coklat, orange. Jadi menambah kesahduan sih. Mantap banget. Nah, ini kita akan terus mengikuti jalan ini. Nah, di sini di pertigaan ini kalian langsung ambil jalan yang ke kanan. Nah, ini ke kanan langsung. Nah, ke kanan dari sini nggak jauh. Ini sekitar 5 menit lah, 5 menit kita akan sampai di Sanghyang Kenit. Nah ini terus jalan ke bawah. Jalannya juga udah bagus ini. Kalau dulu waktu pertama kali aku kesini itu jalannya gerinjul-gerinjul gitu guys. Jadi kayak batu-batu gitu. Nah ini udah bagus nih. Ini dicor jalannya. Jadi mulus, lancar, jaya ya. Jangan takut jalannya jelek, ini udah mantap, udah bagus nih. Terima kasih PLTA Saguling, udah bikin bagus jalannya. Jadi untuk kalian yang kesini bisa menikmati perjalanan dengan aman, lancar, jaya, pokoknya mantap. Nah di sini juga tuh kan ada warung juga, ada itu apa? Tempat tambal ban. Kalau misalkan ban kalian bocor atau kempes bisa tuh dikompa dulu di sana. Nah kita melewati jembatan. Ini sungainya bersih ya, aku lihat tuh. Banyak kebun pisang di sini guys. Bisa juga mungkin nanti kalian beli pisang kalau ada yang panen. Nah di sini, wih banyak tentara ya. Mungkin lagi ada latihan. Nah itu kita tinggal lurus aja ke sana. Oh. Nah, ini oke, nanti nah ini jalannya ke sini, guys. Nah, nanti jalannya ke sini. Tapi aku nggak akan langsung belok ke sini ya. Aku mau liatin dulu ke kalian jembatan yang ada di atas aliran sungai Sanghyang Kenit ini. Sekarang itu kondisinya seperti apa? Kita bakalan lihat apakah airnya sedang tinggi atau sedang kecil. Jadi itu kalian juga bisa mantau di sini ya. Oke, nah itu udah mulai kelihatan airnya besar guys, dan ini pasti indah banget sih di sana tuh. Airnya besar dan ini warnanya tuh biru-biru toska kayak gitu. Cantik banget. Nah ini kita coba jalan dulu ya, ke sana kita lewatin dulu jalan ini. Kita mentok sampai ujung, nanti kita balik lagi. Aku kepo aja sih sebenarnya ini jalannya sampai mana. Nah, oke. Dan sepertinya aku akan putar balik di sini guys ya. Nah ini sebenarnya nanti tuh ke ujung sana itu dia ada kantor PLTA juga gitu, tapi nggak bisa dimasuki masyarakat umum. Jadi kita sampai depan dulu aja, nanti kita langsung putar balik ya. Nah ini aku mau liatin suasana jalannya sangat indah. Dan ini jalanannya bagus, mantap pokoknya mah. Wih, keren banget. Banyak pohon kelapa di sini. Tuh, sepi. Ini enak nih kalau sepedahan. Jadi seperti ini teman-teman penampakan dari sungai yang langsung mengalir dari Sanghyang Kenit. Airnya itu berwarna hijau toska dengan arus yang lumayan deras. Jadi inilah kenapa Sanghyang Kenit itu disebut sebagai sungai areknya Indonesia. Karena ada kemiripan dari warna air, kemudian aliran sungai deras.
Aku berdiri di atas jembatan ya teman-teman, dan ini suasananya sangat sepi dan lenglang banget. Pokoknya mah mantap lah Sanghyang Kenit. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju Sanghyang Kenit. Jadi untuk jalur masuk yang ada di bawah itu ternyata tidak bisa dilalui karena sedang ada latihan militer. Jadi kita diarahkan untuk belok ke kiri menuju jalur alternatif. Yuk simak terus videonya dan jangan di skip ya. Nah sekarang kita sudah sampai di jalur alternatif yang kedua. Tadi di depan itu ada penjaganya yang langsung ngasih tahu kita jalurnya. Jadi kalian jangan takut tersesat ya. Kalian ikutin terus jalur ini turun ke bawah, meskipun jalurnya kecil tapi ini sangat aman dan nyaman. Nah sekarang kita sudah sampai di area Sanghyang Kenit. Di sini banyak sekali disediakan meja-meja ya. Jadi kalian bisa duduk-duduk di sini tanpa membeli makanan dan minuman pun kalian bisa duduk di sini guys. Nah, enak banget kan suasananya tuh. Wih, mantap sih. Aku takjub sih sama tempat ini. Dulu waktu pas pertama kali kesini ini nggak serapi ini, tapi sekarang sudah sangat tertata dan membuatku semakin betah. Aliran sungainya itu di sini sangat deras sekali guys. Jadi untuk aliran sungai yang deras ini itu tidak setiap hari seperti ini. Jadi khusus di bulan Agustus saja debit airnya itu akan tinggi dan deras seperti ini. Tapi di luar bulan Agustus itu nanti aliran airnya akan kembali kecil ya. Karena sebetulnya ini itu dia bersumber langsung dari PLTA Saguling gitu. Jadi kalau misalkan pintu airnya dibuka, jadi otomatis si aliran airnya tuh akan mengalir deras seperti ini gitu. Dan ini hanya berlangsung di bulan Agustus saja berdasarkan informasi yang aku dapat guys. Jadi tetap berhati-hati dan jangan buang sampah sembarangan sekali lagi ya kalau kalian main ke tempat bernuansa alam seperti ini, karena di sini juga sudah disediakan tempat sampah. Jadi alangkah baiknya kita jaga tempat ini supaya tetap menjadi tempat wisata yang indah. Nah, untuk kalian yang mau foto-foto di sini tetap hati-hati. Jadi jangan sampai ceroboh ya, tetap utamakan keselamatan. Jadi tidak salah ya teman-teman kalau misalkan Sanghyang Kenit ini disebut sebagai sungai arenya Indonesia, karena di sini aliran airnya itu memang mirip deras gitu. Jadi selain kalian bisa duduk-duduk santai dengan menikmati aliran air yang deras dan juga pemandangan bebatuan kars yang sangat menakjubkan, kalian juga bisa mencoba olahraga rappelling ya. Nah ini cocok untuk kalian yang suka menguji adrenalin, itu kalian bisa cobain olahraga ini. Tapi untuk olahraga ini, rappelling itu hanya ada di weekend aja ya setahu aku, dan kalian juga harus reservasi terlebih dahulu karena ini banyak banget peminatnya teman-teman. Nah bisa kalian lihat itu ada kakaknya yang sedang rappelling ya, jadi kalian akan bergelantungan di tali itu. Dan nanti kalau kalian udah turun ke bawah itu kalian akan dijemput dengan perahu karet. Dan kalau misalkan kalian bisa lihat di pinggiran sungainya itu udah ready banget tim dokumentasi. Jadi sepertinya dengan kalian membayar tiket rappelling sekian itu udah plus dokumentasi foto. Dan tadi juga aku ngelihat ada yang nerbangin drone juga. Itu kalau misalkan udah include dengan itu mungkin harganya itu udah worth it banget sih untuk kalian coba. Dan kalau kalian mau coba rappelling pastikan reservasi terlebih dahulu karena kuotanya terbatas dan kalian gak bisa dadakan kalau mau nyobain rappelling itu. Karena di sini juga banyak banget peminatnya, dan tadi udah aku tanya juga kalian tetap harus reservasi. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang terus kalian mau coba rappelling, itu nggak bisa. Nah, jadi sekarang aku akan nyebrang ke bagian lain dari Sanghyang Kenit. Nah, ke sana teman-teman ya, tapi tanpa menggunakan
perahu karet. Jadi kita akan menyusuri jalan setapak ini untuk menuju ke sana. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana rutenya, ikutin terus perjalanan aku ya di Sang Hyang Genit ini. Jadi ini adalah salah satu trik kalau misalkan kalian kesini dan ingin menyeberang ke bagian lain dari Sang Hyang Genit untuk melihat betapa megahnya gua purba yang terbentuk jutaan tahun lalu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada 2 perahu karet yang bisa digunakan untuk menyeberang ke sana atau untuk rafting juga bisa, tapi kita memilih untuk berjalan kaki, teman-teman. Nah, kita akan menyusuri jalan ini terus ke atas naik. Nah, ini batuannya juga udah mulai terlihat ya di sini, itu khas batuan kars itu seperti ini gitu. Karena dulunya Bandung Barat itu dia dasar lautan, teman-teman. Ini sama persis ya batuannya itu seperti yang ditemukan di Gua Pawon dan juga di Stone Garden. Nah, kalau misalkan kalian belum pernah lihat videonya, itu aku juga udah bikin video Stone Garden dan juga Gua Pawon. Nah, itu kurang lebih seperti ini batuannya, teman-teman. Tapi di sini lebih khas karena ada aliran airnya langsung seperti itu. Nah, di sini kita juga akan melihat bagaimana ini para peserta yang akan mencoba untuk rappelling ya. Nah, itu udah ada yang menggantung di sana. Jadi rappellingnya itu dia mulainya langsung dari sini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kita akan lanjut terus berjalan menyusuri jalan setapak ini. Ini kanan kirinya semak-semak dan juga kebun pisang, teman-teman ya. Tapi ini membuat suasana menjadi sangat sejuk dan juga sangat asri sekali di sini. Dan ini untuk kebersihannya bagus ya. Jadi selama perjalanan aku di atas ini, aku tidak menemukan sampah, teman-teman. Sampah-sampah plastik ya, nggak ada itu di sini. Berarti untuk pengelolaan ini sudah sangat cukup baik. Semoga bisa terus dipertahankan, dan untuk teman-teman yang berkunjung ke sini jangan sampai membuang sampah sembarangan ya, teman-teman. Jaga terus kelestarian alam kita di sini supaya Sang Hyang Genit terus lestari, alami, bersih, dan semakin menarik wisatawan dari luar kota Bandung. Nah, kita sebentar lagi sepertinya akan sampai. Kita sudah melihat aliran sungainya kembali, dan ini jalanannya mulai menurun ya, teman-teman. Nah, untuk berhati-hati di sini karena cukup curam juga ya, meskipun tidak terlalu curam tapi tetap berhati-hati karena kalian bisa terpeleset kapan saja kalau misalkan kalian tidak waspada. Nah, ini aku sedang berusaha untuk menuruni jalan menuju ke bawah ini. Nah, ada lorong bambu ya, teman-teman. Ini sangat estetik sekali ya, bagus banget ini. Nuansa alaminya betul-betul terasa. Dan aku melihat ada sampah di bawah, kardus ya, teman-teman. Mungkin itu bekas duduk-duduk di sini, tapi semoga itu aku lihat ada pengelola yang lagi ngambilin sampah, dan semoga ini dibersihkan juga. Nah, untuk memperingan ya kerja para pembersih sampah itu, tolong kalian jangan bawa sampah sembarangan. Jadi seperti ini ya pemandangan dari bawah. Wow, ini sangat megah sekali. Itu kita bisa melihat bagaimana tebing-tebing batuan kars di Sang Hyang Genit yang khas. Ini ada batu yang berlubang. Wih, keren banget ini. Gimana ini bentuknya ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat tuh, ini batuan-batuannya luar biasa ya. Ini cocok banget untuk kalian yang suka wisata geologi atau geowisata, yang meneliti batu gitu, atau hanya mengagumi keindahan alam. Di sini sangat cocok sekali. Tempatnya adem, batuan-batuannya ini khas banget tuh, seperti yang kalian lihat ya. Ini betul-betul menakjubkan. Dan semoga Sang Hyang Genit tetap lestari. Cuman ini cukup disayangkan ya, teman-teman. Jadi aku di beberapa tempat itu menemukan masih ada manusia yang melakukan vandalisme. Dia mencoret-coret batuan yang ada di Sang Hyang Genit ini. Nah, ini adalah salah satu guanya. Jadi ini guanya sih agak pendek ya. Jadi mungkin susah juga kalau misalkan buat masuk ke dalam kayak gitu.
Nah, ini dia vandalismenya teman-teman yang aku temukan. Ini sangat-sangat mengganggu sekali, merusak alam. Ini tulisannya apa juga nggak jelas itu. Dia cuma coret-coret aja ini. Kurang kerjaan sekali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, seperti yang kalian lihat di sini itu jalanannya berbatu ya, full dengan batu. Ini batuan-batuan khas Kars Citata dan batuan endapan dari sungainya sendiri. Nah, di sini kita akan menuju bongkahan batu besar itu teman-teman untuk melihat bagaimana kemegahan aliran sungai Are-nya Indonesia ya, Sanghyang Kenit ini. Kita akan terus berjalan melewati batuan ini dan kalian harus berhati-hati sih kalau misalkan berjalan di sini. Meskipun batuannya itu di sini tidak licin ya karena tidak terendam air, tapi kalian bisa aja kepleset kayak gitu. Kalau misalkan kalian salah injak batunya. Nah, jadi seperti ini view dari sini, ini sangat megah sekali dan sangat indah sekali. Airnya berwarna hijau toska. Nah, di sana itu ada gua juga tuh teman-teman dengan hiasan tebing batuan Kars yang sangat menakjubkan. Ini luar biasa ya, aliran sungainya sangat deras, pemandangan batuan yang sangat indah. Ini menciptakan suasana yang atmosfernya itu luar biasa kayak gitu. Keren banget sih ini. Derasnya aliran air sungai di Sanghyang Kenit ini memberikan kesan yang begitu mendalam ya. Kita bisa sedikit melipir ke area paling ujung Bandung Barat. Jadi di sini kita bisa ngelamun sambil menikmati suasana yang menenangkan dan juga menyenangkan teman-teman. Oke, jadi sekarang kita lanjut untuk explore Sanghyang Kenit teman-teman, karena ini hanya baru seperempat yang kita jelajahi. Nah, kita akan menuju ke spot utama di mana di sana kita bisa melihat langsung gua purba dengan batuan Kars yang terbentuk sekian juta tahun yang lalu. Sedikit informasi, nah Sanghyang Kenit ini juga cocok ya untuk para senior atau ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah tidak muda lagi, karena ini treknya itu sangat landai dan sangat mudah sekali untuk dijangkau oleh berbagai macam kalangan. Jadi ya cukup menyenangkan untuk main-main ke Sanghyang Kenit. Nah, setelah kita melewati bebatuan, kita akan melewati batuan yang sudah tersusun rapi seperti ini teman-teman. Jadi ini digunakan supaya kita sebenarnya untuk mempermudah akses kita menuju ke spot utamanya. Nah, ini dia teman-teman spot utamanya. Jadi di sini itu kita bisa langsung melihat betapa megahnya batuan Kars yang terbentuk sekian juta tahun yang lalu, dan terdapat dua pohon rindang yang sangat syahdu ya kalau menurutku. Nah, di sini sudah cukup jelas sekali aliran airnya itu seperti apa. Kita bisa duduk di sini sambil memandangi aliran air yang deras, menikmati suasana, melupakan sedikit kepenatan kita di tempat kerja atau dimanapun. Di sini cocok buat refreshment, jadi kita akan semakin segar. Ya, menyenangkan sekali sih. Aku betah banget ini untuk tinggal lama di Sanghyang Kenit ya. Ini benar-benar menyenangkan sekali. Nah, ini pemandangan dari spot utamanya ya teman-teman. Nah, di sana itu ada gua purbanya. Tapi ini karena terendam air, jadi sepertinya kita tidak akan bisa masuk ke sana. Nah, dimana untuk kondisinya kalau misalkan airnya itu surut, kita bahkan bisa menjelajahi gua itu sampai ke Sanghyang Tikoro teman-teman. Nah, untuk menjelajahi gua ini kita harus membayar biaya karena kita tidak bisa masuk sendiri ke dalam, karena di dalamnya itu kabarnya banyak sekali percabangan sehingga kita memerlukan guide lokal untuk menjangkaunya teman-teman. Dan ini cukup berbahaya sekali ya karena treknya itu sangat panjang teman-teman. Nah, ini bahkan teman-teman bisa kalian lihat sendiri airnya meskipun di pinggiran itu dia warnanya itu hijau toska ya, ini jernih banget. Ini aku nggak tahu kenapa airnya bisa berwarna seperti ini, apakah karena hasil
penyulingan dari PLTA Saguling atau terbentuk secara alami karena memang airnya jernih seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa ngelihat ya bagaimana pengunjung yang sedang melakukan rappelling itu dia sedang bergelantungan tuh di atas sana. Nah, untuk kalian yang mau mencoba itu kalian harus reservasi dulu, jadi nggak bisa dadakan untuk mencoba rappelling ini. Untuk kegiatan rappelling ini kalian bisa mencoba berbagai macam gaya ya saat melakukannya. Nah, karena di setiap pinggiran Sungai Sanghyang Kenit itu di sana juga sudah tersedia tim dokumentasi yang sudah siap mendokumentasikan bagaimana perjalanan rappelling kalian. Ini keren banget sih kalau menurutku ya, dengan 2 pohon di tengah-tengah aliran sungai yang deras, kalian itu bisa piknik di sini. Kalian bisa makan bekal makan siang kalian bersama teman, keluarga, atau misalkan bersama pasangan kalian. Dan ini bener-bener kayak bukan di Bandung Barat. Ini sumpah, ini atmosfernya tuh mahal banget ini. Vibes-nya tuh udah kayak di luar negeri gitu ya. Kayak bener-bener kita ada di, mungkin di Swiss kali ya. Seperti yang digambarkan kebanyakan orang. Ini suasananya bener-bener juara banget sih ini. Nah, kita lanjutkan kembali perjalanan kita teman-teman. Jadi kita sudah cukup puas ya untuk mengeksplor spot utama Sanghyang Kenit ini. Kita akan kembali naik ke atas dan kita akan tunjukkan bagaimana jalan yang akan kita lalui untuk sampai kembali di parkiran awal. Oke, jadi sekarang kita akan kembali ke parkiran awal di mana itu menjadi titik pertama kita memulai perjalanan di Sanghyang Kenit. Nah, jalanannya tuh seperti ini. Jadi kalau perjalanan pulangnya ini cukup menanjak juga ya teman-teman. Tapi tidak semenanjak yang kalian bayangkan, ini masih friendly sih. Jalanannya masih tanah alami yang sudah tertata rapi ya. Cuman ini untungnya aku kesini tuh pas musim kemarau, tidak musim hujan. Kebayang kalau musim hujan mungkin agak sedikit licin juga ya teman-teman, karena ini treknya benar-benar tanah dan tidak ada bebatuan nih untuk di trek kebun ini. Nah, sekarang kita sedang melihat nih bagaimana proses yang akan melakukan rappelling ya. Nah, itu udah mulai didorong sampai ke tengah. Wah, ini sih keren banget sih. Kalau misalkan ada kesempatan aku juga mau nyoba ya teman-teman. Tapi sayangnya kita harus reservasi terlebih dahulu, dan karena aku belum reservasi jadi aku nggak bisa nyoba untuk kali ini. Mungkin nanti aku akan kesini lagi untuk mencobanya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan perjalanan turun kita menuju ke spot pertama di mana kita memulai perjalanan di Sanghyang Kenit. Ini aku dari tadi gak berhenti takjub ya sama Sanghyang Kenit, di mana aliran sungai itu benar-benar deras banget sampai suara gemuruhnya itu wow, ini keren banget sih. Nah, untuk kalian yang ingin nyebrang ke sana tapi tanpa melewati trek yang tadi aku coba, itu kalian juga bisa nyebrang naik perahu karet ini teman-teman. Jadi itu bayarnya seikhlasnya, cuman aku nggak tahu ya kalau misalkan seikhlasnya mungkin bisa berapa aja, tapi ya sepantasnya gitu maksudnya. Nah, tadi juga aku sempat ngelihat itu ada bapak dan ibu, itu pasangan suami istri kayaknya. Mereka naik perahu ini itu sampai ke bibir guanya gitu untuk ngelihat gimana sih gitu ya kondisi gua di kala airnya itu sedang pasang. Nah, ini perahu karetnya sekarang lagi ngejemput peserta rappelling ya. Jadi dia udah turun ke bawah. Nah, ini dijemput tuh sampai kembali ke daratan sebelah sini. Jadi kalau menurutku mungkin dengan harga yang ditawarkan, kalau misalkan fasilitasnya seperti ini, itu udah lebih dari cukup dan ini worth it banget sih untuk dicoba. Mungkin nanti kedepannya kalau misalkan aku ada kesempatan buat datang lagi ke sini, aku akan mencoba rappelling di sini. Karena ini benar-benar seru juga sih. Jadi penasaran nih bagaimana nanti suasana saat aku mencoba rappelling, dan mungkin nanti aku akan buatkan videonya juga ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi saatnya aku kembali ke parkiran motor di atas. Jadi cukup sekian untuk explore Sanghyang Kenit kali ini. Nah, ini parkiran motornya ini sangat luas sekali ya. Jadi jangan takut ke bagian tempat parkir karena ini begitu luas, dan di sini juga tersedia berbagai macam jajanan, makanan dan juga minuman. Jadi kalian santai aja kalau ke sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.